Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar hari ini? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, ketenangan hati, dan keberkahan dalam setiap langkah hidup. Seperti biasa, sebelum kita mulai cerita malam ini, tulis dulu di kolom komentar, kalian sedang menonton dari kota mana? Aku senang banget membaca setiap komentar kalian, karena ternyata penonton kita datang dari berbagai daerah, bahkan sampai luar negeri juga. Dan jangan lupa, dukung terus channel ini dengan subscribe, like, dan share, supaya makin banyak orang yang bisa mengambil pelajaran dari kisah-kisah nyata yang penuh makna seperti ini. Karena malam ini, aku akan membacakan kisah tentang seorang ibu mertua yang cerdas, yang tidak memilih untuk marah, tapi memilih untuk diam dan menyusun strategi. Sebuah kisah tentang pengkhianatan, keserakahan, dan cinta seorang ibu yang akhirnya membuktikan. Mari kita mulai. Namaku Erni. Usia 52 tahun. Orang-orang di lingkungan rumah memanggilku Bu Erni rumah tua. Karena rumah peninggalan suamiku yang besar, berdiri kokoh di tengah kota Bandung. Di antara rama-rama baru yang modern. Mereka sering bilang aku beruntung. Sudah tua, tapi masih terlihat terawat, masih punya usaha, dan hidup berkecukupan tanpa harus bergantung pada siapapun. Padahal, yang tidak mereka tahu, keberuntungan itu punya harga yang mahal. Aku kehilangan suamiku terlalu cepat. Ia meninggal 6 tahun lalu karena serangan jantung. Meninggalkan semua tanggung jawab di pundakku, termasuk menjaga satu-satunya anak kami, Ratna. Sejak kepergian suamiku, aku berjanji satu hal. Aku tidak akan pernah biarkan siapapun menyakiti Ratna. Seberapapun caranya. Ratna kini sudah berusia 28 tahun. Cantik, lembut, tapi terlalu percaya pada orang lain. Dia adalah tipe perempuan yang selalu ingin melihat kebaikan dalam diri siapapun. Bahkan saat orang itu jelas-jelas menyembunyikan niat buruknya. 3 tahun lalu, Ratna menikah dengan Anton, pria berusia 32 tahun yang ia kenal di tempat kerjanya, perusahaan logistik di pusat kota. Saat pertama kali Anton datang ke rumah, kesan yang dia berikan begitu baik, sopan, perhatian, dan pandai mengambil hati. Bahkan caranya berbicara membuat siapapun percaya bahwa ia pria yang jujur dan pekerja keras. Bu Erni, saya tahu tanggung jawab saya besar. Saya janji, saya akan jaga Ratna seperti saya menjaga ibu saya sendiri. Begitu katanya waktu itu. Dengan mata yang tampak tulus dan seperti kebanyakan ibu, aku ingin percaya, aku ingin Ratna bahagia. Dan aku ingin percaya bahwa dunia ini masih punya orang baik. Awalnya, semuanya berjalan baik. Anton sering membantuku mengurus rumah dan ikut mengelola bisnis kecil peninggalan almarhum suamiku. Sebuah usaha, properti, dan rumah kontrakan di sekitar Bandung Timur. Ia bahkan menawarkan untuk membuat sistem digital. Katanya, agar semua data lebih tertata. Aku senang. Aku pikir mungkin ini memang takdir. Tuhan mengirim Anton untuk meringankan bebanku. Tapi sejak setahun terakhir, ada sesuatu yang mulai berubah. Anton sering terlihat murung, pulang malam, atau kadang tidak pulang sama sekali dengan alasan pekerjaan. Sesekali aku dengar Ratna menangis di kamar. Tapi saat kutanya, jawabannya selalu sama. Nggak apa-apa, Ma. Cuma masalah sepele, Tapi setiap malam, matanya sembab. Masalah sepele. Tapi rekening rumah tangganya mulai berkurang entah kemana. Sampai suatu siang, aku sedang duduk di ruang makan, ketika Pak Tono, teman lama suamiku yang dulu sering membantu mengelola aset, datang tanpa kabar. Wajahnya tampak khawatir. Bu Erni, maaf kalau saya lancang, tapi saya merasa perlu ngomong. Ada apa, Pak? Saya lihat menantu ibu, si Anton, kan? Dia sering nongkrong di warung depan gedung bursa malam-malam. Main HP terus,
kadang enggomal-enggomal sendiri. Saya dengar dia punya utang, Bu, judi online, katanya. Kalimat itu seperti petir di siang bolong. Aku terdiam lama, mencoba mencerna. Judi, Anton? Tidak mungkin. Atau mungkin saja aku terlalu percaya. Aku mengangguk pelan dan hanya berkata, "Terima kasih, Pak Tono. Saya akan cari tahu." Sejak hari itu, aku mulai memperhatikan setiap gerak-gerik Anton. Setiap kali dia berbicara manis, aku perhatikan matanya. Dan untuk pertama kalinya, aku sadar, matanya tidak lagi berbicara dengan kejujuran, tapi dengan kepura-puraan. Beberapa malam kemudian, aku sengaja turun ke dapur. Sekitar jam 12 malam. Dari ruang tamu, samar-samar terdengar suara bisikannya. "Tenang, besok gue setor, udah hampir balik modal. Sekali lagi aja menang." Ia menatap layar ponselnya dengan wajah tegang, lalu menepuk meja dengan kesal. Aku hanya berdiri di balik dinding, tanpa suara. Jantungku berdegup kencang. Tapi bukan karena marah, lebih karena rasa kecewa yang terlalu dalam. Keesokan paginya, Ratna datang menemuiku di dapur. Wajahnya pucat dan tangannya gemetar memegang cangkir teh. "Ma," suaranya lirih. "Ada apa, Nak?" "Anton minta dijual salah satu tanah di Cileunyi. Katanya buat investasi. Tapi aku nggak tahu, Ma. Aku takut ini buat yang lain." Aku menatapnya lama. Dalam hati, aku tahu. Semua kepingan mulai menyatu. "Ratna, dengar Mama baik-baik. Kadang orang yang kita cintai justru orang yang paling pandai menutupi kebenaran. Tapi Mama janji, Mama nggak akan biarkan kamu jatuh karena dia." Aku usap tangannya lembut. Ratna menangis. Dan aku tahu, air mata itu bukan cuma sedih, tapi juga tanda bahwa dia mulai sadar siapa suaminya sebenarnya. Hari itu, aku menatap keluar jendela, melihat langit Bandung yang mulai mendung. Dan di dalam hatiku, aku berbisik pelan, "Baiklah, Anton, kalau kamu pikir aku wanita tua yang bisa kamu tipu, kamu baru saja memulai permainan yang salah." Aku tahu, mulai saat itu, aku tidak lagi hanya seorang ibu, tapi seorang pemain dalam perang diam di rumahku sendiri. Sejak hari itu, aku tak lagi memandang Anton dengan mata seorang ibu mertua yang percaya, tapi dengan mata seorang wanita yang tahu sedang berhadapan dengan seseorang yang berbahaya. Ia masih tersenyum seperti biasa, masih memanggilku Bu dengan nada sopan, masih berusaha terlihat sibuk dengan pekerjaan proyeknya. Tapi, entah mengapa, setiap kali ia berbicara, aku bisa mendengar nada kebohongan yang samar di antara kata-katanya. Suatu sore, saat aku sedang duduk di teras belakang menatap pot tanaman, Anton keluar dari rumah dengan pakaian rapi, memakai parfum mahal. "Bu, saya keluar sebentar ya, ada ketemu klien di kafe." "Klien proyek yang mana?" tanyaku. "Tenang, yang kemarin, Bu. Investasi properti itu loh." Aku tersenyum. "Oh iya, nanti malam pulang makan di rumah ya. Mama masak rawon. Wah, enak tuh." "Iya, Bu, nanti saya pulang." Ia berlalu. Tapi sebelum pintu pagar tertutup, aku memanggilnya. "Ton?" "Iya, Bu, kalau kamu ketemu klien, jangan lupa bawa map hitam yang biasa kamu pakai itu ya." Mama lihat tadi di meja ruang tamu. Sekilas aku lihat matanya membesar sepersekian detik, lalu kembali normal. "Oh, iya, makasih Bu. Nanti saya ambil." Namun saat ia masuk untuk mengambil map itu, aku melihat tangannya gemetar sedikit. Aku tahu, sesuatu disembunyikannya di dalam map itu. Malamnya, setelah ia tidur, aku masuk ke ruang tamu. Map hitam itu tergeletak di atas meja, seperti menantangku untuk membuka. Aku tahu ini salah, tapi aku juga tahu, diam artinya membiarkan Ratna terluka. Perlahan, aku buka. Di dalamnya ada beberapa lembar nota transfer, tanda tangan palsu, dan satu dokumen fotokopi sertifikat tanah. Sertifikat yang sama, milik tanah almarhum suamiku.
Tapi yang mengejutkan, di bawahnya sudah ada nama penerima baru. Anton Wirawan. Tanganku gemetar, mataku panas. Bukan karena marah, tapi karena kecewa yang dalam sekali. Jadi ini tujuanmu, Ton, bukan menjaga anakku, tapi menguasai warisan bapaknya. Aku duduk lama malam itu, menatap lembaran kertas yang kini seperti racun di tanganku. Tapi, aku tidak menangis. Tidak seperti Ratna. Aku sudah terlalu lama belajar menahan air mata. Aku hanya tersenyum kecil, getir, tapi mantap. Baiklah, kamu ingin bermain di wilayahku. Mari kita lihat siapa yang bertahan paling lama. Keesokan paginya, aku pura-pura tidak tahu apapun. Aku bahkan membuatkan sarapan dan memuji masakanku sendiri. Ton, makan dulu. Tadi Mama masak rawon kesukaan kamu. Wah, Bu, makasih ya. Ini wangi banget. Aku duduk di seberangnya, memperhatikannya makan, seolah tak terjadi apa-apa. Padahal, di kepalaku, aku sudah menyusun rencana pertama. Menjerat Anton dengan kebaikan. Setelah selesai makan, aku berkata pelan, Ton, Mama kepikiran. Kalau kamu yang urus semua aset keluarga, Mama jadi lebih tenang. Tapi Mama nggak ngerti administrasi digital. Nanti bantu Mama ya, buat laporan biar lebih rapih. Matanya langsung berbinar. Tentu, Bu. Wah, Mama percaya banget sama saya ya. Iya dong, kamu kan suaminya Ratna. Keluarga sendiri. Ia tidak sadar bahwa kotak-kotakku itu bukan kepercayaan, tapi umpan. Hari demi hari, aku membiarkannya mengatur laporan keuangan. Ia merasa semakin berkuasa. Tapi yang ia tidak tahu, setiap file, setiap dokumen, setiap rekening yang ia buka, diam-diam sudah terhubung ke salinan data yang kubuat sendiri. Anak muda seperti dia tidak akan pernah menyangka bahwa wanita seusia aku bisa lebih lihai dari yang terlihat. Sementara itu, Ratna mulai sering mengadu diam-diam. Ma, Anton akhir-akhir ini sering pinjam uang ke teman kantornya. Katanya, buat investasi juga. Ratna, kataku tenang. Kamu jangan tanya dia dulu, biar Mama yang cari tahu. Aku tahu, Ratna terlalu baik. Dia masih mencintai suaminya. Masih berharap Anton bisa berubah. Tapi, aku tahu, orang yang sudah dikuasai oleh hutang dan keserakahan tidak bisa disembuhkan dengan cinta saja. Suatu malam, aku mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Bu Erni, saya orang yang membantu Anton beberapa waktu lalu. Tolong sampaikan ke dia. Utangnya belum dibayar. Kalau minggu ini nggak ada kabar, kami cari langsung ke rumah. Aku membaca pesan itu sambil memegang dada. Bukan karena takut, tapi karena aku tahu waktuku untuk mengungkap semuanya semakin dekat. Aku tahu Anton akan panik, dan di saat seperti itu, seseorang yang panik akan selalu melakukan kesalahan fatal. Aku tersenyum kecil di depan layar ponsel. Baik, Ton, mari kita lihat siapa yang lebih dulu terjebak. Kamu dalam hutangmu, atau kamu dalam jebakanku. Setelah menemukan bukti awal di dalam map hitam itu, aku tak bisa buru-buru bertindak. Keputusan tergesa akan membuat semuanya bubar. Dan aku harus melindungi Ratna. Bukan sekadar dari kehilangan harta, tetapi dari rasa malu, tersakiti, dan kehancuran yang mungkin mengikuti. Aku butuh orang yang bisa dipercaya. Orang yang tahu hukum, tetapi juga paham permainan psikologi. Agar jebakan yang kubuat bukan sekadar menutup pintu, melainkan membuat pelaku itu sendiri yang membuka perangkapnya. Beberapa hari kemudian, aku menemui Bu Made, notaris lama yang sudah kenal almarhum suamiku sejak lama. Lalu, Pak Anwar, pengacara yang sering membantu tetangga menyelesaikan urusan kecil mereka. Aku duduk di ruang tamu sambil menyajikan teh hangat. Mendengarkan mereka sambil hoti-hoti memilih kata. Bu Made, saya ingin mengamankan aset keluarga. Bukan berarti saya tidak percaya kepada Ratna dan suaminya. Tapi Mama ingin semua beres.
supaya tidak ada masalah di kemudian hari. Bahasa ibu sangat bijak, kata Bu Made pelan. Kita bisa buat beberapa perlindungan hukum. Pemindahan hak atas tanah ke trust keluarga, pengaturan perwalian sementara, atau penempatan aset ke yayasan keluarga dengan syarat tertentu. Pak Anwar menatapku. Kita juga bisa siapkan perjanjian internal, perjanjian antara ibu dan pihak pengelola, yang mengatur siapa yang berhak menandatangani transaksi besar, serta mekanisme persetujuan dua pihak. Ini akan memperkecil akses Anton. Tapi Bu Erni, kalau memang Anton melakukan tindakan ilegal, bukti itu harus dikumpulkan dan disimpan rapi. Aku angguk, itu yang kubutuhkan. Langkah legal yang rapi, tertutup, dan yang paling penting bersifat preventif sekaligus ofensif. Rencanaku tidak hanya soal hukum, itu terlalu kaku, tanpa sedikit permainan psikologis. Aku harus membuat Anton merasa aman. Bahkan menang supaya ia makin berani membuka dirinya. Sementara di balik senyum, aku dan Bu Made menyiapkan dokumen yang terlihat seperti persetujuan administrasi biasa, formulir pendaftaran, surat kuasa terbatas, dan form perubahan data pengelolaan aset. Semua tampak sah dan rutin, persis seperti yang biasa ia minta untuk ditandatangani. Namun di balik itu, kami memasang klausul-klausul waktu dan verifikasi. Setiap pengalihan aset harus lewat 2 tanda tangan. Notaris akan menghubungi pihak ketiga untuk verifikasi, dan data transaksi akan dikirimkan ke akun pengelola yang terpisah, akun yang hanya dapat diakses Bu Made dan aku. Di satu sisi aku memberikan keleluasaan kecil. Aku menyerahkan sebagian administrasi rutin kepadanya, membuatnya merasa berkuasa. Di sisi lain, setiap langkahnya kini tercatat di 2 jalur, yang ia lihat dan yang kurancang diam-diam. Setelah dokumen baru siap, aku memanggil Anton dengan senyum terbaikku. Ton, Mama sudah percayakan ke kamu untuk bereskan bagian keuangan. Biar Mama lebih tenang, Mama minta kamu tanda tangan beberapa formulir administrasi. Ini akan memudahkan kerja kamu nanti. Matanya berbinar. Tak curiga, ia melihat ini sebagai pengakuan kekuasaan. Terima kasih Bu, saya akan urus secepatnya. Ketika ia menandatangani formulir itu, ia tidak tahu bahwa beberapa salinan yang ia setujui sudah terhubung ke akun yang hanya bisa diakses notaris. Ia tidak tahu bahwa setiap nomor rekening yang ia cantumkan kini diperiksa silang dengan rekening lain. Ia tidak tahu bahwa kami telah menyiapkan audit mendadak yang akan menimbulkan pertanyaan bila ada transaksi mencurigakan. Seiring rencana berjalan, aku juga mulai memainkan permainan verbal yang halus. Di hadapan Ratna, aku bersikap seperti biasa, hangat, mendukung, tak memicu kecemasan. Namun di hadapan Anton, pada saat-saat tertentu, aku sengaja menyinggung topik transparansi dan kejujuran sebagai nilai yang harus dipertahankan demi kehormatan keluarga, bukan ancaman. Hanya kata-kata yang menempel. Kamu tahu, Ton, orang yang paling berbahaya bukan yang tahu cara mencuri, tapi yang tahu cara membuat orang lain yang menyerahkan kunci padanya. Kuselipkan suatu sore saat ia membersihkan dokumen. Ia tertawa kecil, tetapi matanya mengkerut sesaat, tanda gugup yang tak ia sadari. Ketika ia semakin percaya diri, ia membuat kesalahan kecil, mentransfer uang perusahaan ke rekening asing tanpa konfirmasi ganda, atau menjadwalkan pertemuan untuk investor yang tak kunjung muncul. Semua itu terekam. Di luar, Anton tampak semakin percaya diri. Ia mulai berlagak seperti bos kecil, memberikan perintah ke pegawai kontrakan, membuat janji-janji besar. Ia berusaha menutup ketakutannya dengan kebesaran semu. Namun, ketika minggu berikutnya Bu Made mengirim email notifikasi audit internal yang tampak biasa, wajah Anton berubah berkali-kali dalam sehari. Ia mulai panik. Telepon dari penagih pun datang lebih sering. Dalam kegamangan itu, ia mulai bertindak tidak rasional. Mencoba memindahkan aset secara terburu-buru, meminta Ratna
menandatangani sesuatu, dan bahkan bernegosiasi dengan pihak ketiga di belakang punggung keluarga. Semua itu justru mempercepat jurang yang telah kurancang. Setiap langkahnya kini meninggalkan jejak, dan jejak-jejak itu mengarah ke satu titik. Dirinya sendiri. Malam menjelang, ketika aku duduk sendiri di ruang tamu, menatap fotokopi sertifikat tanah yang dulu kubanggap sepi dari celah nafasku, aku menghela napas panjang. Bukan karena lelah, tapi karena sadar permainan sudah dimulai. Sebuah perang sunyi yang tak memerlukan kata-kata kasar, hanya kecerdikan, kesabaran, dan bukti. Besok, kata Bu Made, akan ada surat panggilan resmi dari notaris untuk audit administrasi. Bila Anton tersulut dan melakukan kesalahan, ia sendiri yang akan menjerat dirinya. Di bibirku, senyum kecil muncul. Bukan karena aku ingin menghancurkan, tapi karena aku ingin melindungi anakku. Permainan ini kejam, tapi kadang keadilan memerlukan kecerdikan yang tak selalu manis. Pagi itu terasa berbeda. Langit Bandung mendung, tapi udara rumah terasa lebih berat dari biasanya. Seperti ada sesuatu yang menunggu untuk pecah. Anton baru saja turun dari kamar. Wajahnya terlihat kusut. Matanya merah, seperti orang yang semalaman tidak tidur. Aku sudah duduk di ruang makan, menyeduh teh, pura-pura tak tahu apa-apa. "Ton, kamu nggak sarapan?" tanyaku. "Tenang. Enggak, Bu, lagi nggak enak badan." "Oh begitu. Padahal hari ini penting loh. Ada tamu dari kantor notaris mau datang. Katanya ada audit rutin. Kamu kan yang pegang semua datanya." Wajahnya langsung menegang. "Audit?" "Iya, audit tahunan. Ibu Made sendiri yang telepon Mama tadi malam. Katanya semua pengelola keuangan harus hadir." Anton berusaha tersenyum, tapi senyum itu kaku. Terlalu kaku untuk ukuran orang yang tidak menyembunyikan apapun. "Oh, iya Bu, saya siapin berkasnya." Ia buru-buru naik ke kamar. Aku hanya menatap punggungnya sambil menahan senyum kecil. Audit itu bukan kebetulan, tapi bagian dari jebakan yang sudah lama kususun. Sekitar jam 11 siang, Bu Made datang bersama 2 staf notaris dan seorang pengacara, Pak Anwar. Mereka membawa map coklat tebal berisi dokumen. Anton keluar dengan kemeja biru, rambut disisir rapi, tapi wajahnya tetap tegang. "Silakan duduk, Bu Made," kataku ramah. "Terima kasih Bu Erni. Kita langsung saja ya, supaya cepat selesai." Audit dimulai. Satu persatu dokumen dibuka. Laporan keuangan, transaksi bulanan, dan daftar rekening yang dikelola Anton. Setiap lembar yang diperiksa, setiap angka yang tak sesuai, setiap tanda tangan yang tampak aneh, semuanya menjadi lubang kecil yang memperlihatkan kebohongan yang ia sembunyikan selama ini. Anton berusaha menenangkan diri. "Itu pasti salah input, Bu. Kadang saya terburu-buru. Tapi kenapa tanda tangan Ibu Erni muncul di dokumen transfer ke rekening pribadi Anda, Pak Anton?" tanya Bu Made datar. Anton terdiam. Wajahnya memucat. Itu kan cuma simulasi, Bu. Saya belum kirim aslinya." Pak Anwar membuka map lain. "Simulasi tidak mungkin muncul dalam sistem perbankan nyata, Pak Anton. Ini transaksi nyata. Tanggal, waktu, dan bukti verifikasi lengkap." Ruangan itu hening. Hanya suara jam dinding yang terdengar. Aku tetap diam, hanya menatap Anton dengan tatapan yang sulit ia artikan. Antara kecewa, marah, dan lega. Akhirnya, topeng itu mulai retak. "Anton," kataku pelan. "Mama tahu, kamu bukan orang jahat, tapi orang yang baik pun bisa hancur kalau terus memelihara kebohongan." "Bu, saya bisa jelasin semuanya." "Jelaskan. Atau kamu mau nunggu polisi yang datang buat bantu jelasin?" Ia terdiam. Ratna yang sedari tadi berdiri di pojok ruangan mulai menangis. "Anton, jadi benar, semua uang itu kamu pakai buat judi?" "Ratna,
Aku cuma butuh waktu buat balikin semuanya. Kamu udah janji nggak akan bohong lagi, seru Ratna. Suaranya pecah di tengah tangis. Aku berdiri, perlahan menatap menantuku itu. Kamu tahu kenapa Mama diam selama ini? Tanyaku, lirih. Karena Mama ingin kamu sadar sendiri. Tapi ternyata kamu memilih untuk tenggelam lebih dalam. Anton menunduk, matanya basah. Tapi bukan karena penyesalan, lebih karena ketakutan. Saya cuma mau bantu keluarga ini, Bu. Tidak, Ton. Aku memotong. Suaraku tenang, tapi tajam. Kamu ingin menguasai keluarga ini. Dan kamu lupa. Rumah ini bukan milik orang yang paling berani bicara, tapi orang yang paling tahu kapan harus diam. Beberapa jam kemudian, Bu Made menyelesaikan audit. Anton diminta menandatangani surat pertanggungjawaban dan pengunduran diri dari posisi pengelola keuangan keluarga. Ia menandatanganinya tanpa suara, tangan gemetar, matanya kosong. Setelah semuanya selesai, aku berjalan ke teras, menatap langit sore yang mulai berwarna jingga. Ratna duduk di sebelahku. Wajahnya lelah. Ma, Anton harus gimana sekarang? Biarkan hukum yang bicara, Nak. Tapi yang paling penting, kamu harus kuat. Jangan biarkan kasih sayangmu dipakai orang lain untuk menghancurkanmu. Ratna menunduk, menangis diam-diam di pangkuanku. Aku mengusap rambutnya perlahan. Kadang, Nak, cinta bukan tentang mempertahankan, tapi tentang berani melepaskan sebelum semuanya habis. Malamnya, setelah rumah sepi, aku berdiri di depan foto suamiku yang tergantung di ruang tamu. Cahaya lampu redup jatuh di wajahku. Aku sudah lakukan bagian kita, Pak. Bisikku. Anak kita aman. Harta kita selamat. Tapi yang lebih penting, dia belajar. Air mataku jatuh. Kali ini tanpa kutahan. Aku bukan menangis karena kehilangan Anton. Aku menangis karena tahu Ratna harus belajar lewat luka. Kadang, menjadi seorang ibu berarti harus menjadi keras. Bahkan lebih keras dari orang yang menyakiti keluargamu. Beberapa minggu telah berlalu sejak audit itu. Anton tak lagi tinggal di rumah ini. Awalnya, ia mencoba bertahan, memohon, menangis, bahkan mengaku ingin berubah. Tapi setelah semua bukti terbuka dan nama baik keluarga mulai tercoreng, Ratna akhirnya menyadari ada hal-hal yang tidak bisa diselamatkan. Bahkan oleh cinta. Rumah ini kembali sepi, tapi aku tidak merasa kehilangan. Hanya tenang. Karena di balik keheningan ini, ada keadilan kecil yang akhirnya kutegakkan sendiri. Pagi itu, Ratna duduk bersamaku di ruang makan. Wajahnya pucat, tapi matanya terlihat lebih tegar. Ia menggenggam cangkir teh dengan tangan gemetar, menatapku lama sebelum berbicara. "Mah, aku sudah tanda tangan surat perceraian itu. Kamu yakin?" "Yakin, Ma. Aku capek. Aku udah terlalu lama berharap dia berubah." Aku mengangguk pelan. "Kamu udah ambil keputusan yang benar, Nak. Kadang berhenti bukan tanda menyerah, tapi tanda kamu tahu kapan harus selamat." Ratna menangis. Tapi kali ini tangisannya berbeda. Bukan lagi tangisan lemah, melainkan tangisan seseorang yang baru saja menemukan dirinya sendiri. "Ma, aku malu. Aku nggak dengerin Mama dari awal." "Nggak usah malu, Nak. Mama juga dulu pernah buta karena cinta. Tapi Mama belajar. Sekarang giliran kamu." Siangnya, aku duduk di ruang tamu sambil membaca laporan dari Bu Made dan Pak Anwar. Semua aset sudah resmi dipindahkan atas nama Ratna dan cucuku kelak, dengan klausul bahwa hanya bisa dikelola oleh keluarga inti. Tidak ada satupun aset yang bisa disentuh Anton lagi. Aku tersenyum puas, bukan karena menang, tapi karena akhirnya aku bisa memastikan masa depan anakku aman. Tepat saat itu, ada ketukan di pintu. Aku tahu siapa yang datang. Bahkan sebelum kubuka, Anton berdiri di luar pagar dengan wajah kusut, mata lelah, dan pakaian sederhana.
Bu Erni, saya cuma mau minta maaf. Aku menatapnya lama. Kamu tahu, Ton, yang paling menyakitkan bukan uang yang hilang, tapi kepercayaan yang kamu rusak. Itu nggak bisa dibeli kembali. Saya tahu, Bu. Saya nyesel. Nyesel. Itu baik. Tapi nggak cukup kalau cuma diucapkan. Iya, menunduk. Saya cuma minta satu, Bu. Tolong jaga Ratna. Itu sudah tugas Mama. Dari dulu, Ton. Bahkan sebelum kamu ada, aku hampir menutup pintu. Tapi kemudian berhenti. Anton. Iya, Bu, judi, utang, kebohongan. Semua itu bisa kamu tebus kalau kamu berani hidup jujur mulai sekarang. Tapi kalau kamu masih main di lumpur yang sama, jangan harap dunia bakal angkat kamu lagi. Ia tidak menjawab, hanya menunduk, meneteskan air mata yang entah benar-benar penyesalan atau hanya karena kalah. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar melihat Anton bukan sebagai musuh, tapi sebagai pelajaran hidup bagi kami semua. Malamnya, aku duduk di teras, menatap langit gelap dengan secangkir teh di tangan. Ratna duduk di sampingku, diam, lalu berkata pelan, "Ma, kalau Papa masih ada, kira-kira Papa bakal bangga sama Mama nggak?" Aku tersenyum kecil. "Papa kamu dulu orang yang keras, tapi kalau dia lihat kamu sekarang, dia pasti bilang, akhirnya kamu belajar jadi kuat seperti ibumu." Kami berdua tertawa kecil di tengah angin malam yang lembut. Ada kelegaan yang tak bisa dijelaskan, seperti beban yang akhirnya lepas. Setelah bertahan-tahan menggantung di dada, aku menatap ke halaman, melihat pohon tua di pojok rumah. Dulu almarhum suamiku yang menanamnya. Waktu itu ia bilang, "Pohon ini akan jadi saksi. Kalau suatu hari kamu harus memilih antara lembut dan kuat, pilihlah kuat. Karena dari situ, yang kamu cintai bisa tetap hidup." Kini aku mengerti. Maksudnya, kadang jadi ibu bukan berarti selalu memeluk. Kadang jadi ibu berarti berani menampar kenyataan agar orang yang kita sayang tidak terus hidup dalam kebohongan. Dan malam itu aku berdoa pelan. Bukan untuk Anton, bukan untuk harta, tapi untuk Ratna, agar ia bisa hidup tanpa takut kehilangan apapun lagi. Di dunia ini, kebaikan kadang harus memakai wajah keras, karena tidak semua yang tersenyum padamu berniat melindungimu. Aku belajar, cinta seorang ibu tidak selalu lembut. Kadang cinta itu justru menyakitkan. Tapi dari situ, anak belajar berdiri di atas luka. Dan malam ini, aku tahu, peperangan antara ibu mertua dan menantu bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang lebih dulu sadar bahwa kebenaran selalu punya cara untuk kembali ke rumahnya sendiri.